gue pernah salah buat rak. Jadi tuh pas udah jadi, raknya itu kagak enak banget buat dipakai dah. Buat nyerok susah, buat nyortir susah. Jadi itu salah satu pengalaman yang bikin gue kesel. Nah ini dia model pertama rak gue. Jadi dulu itu gue beli second. Terus dulu itu masih pakai bahan ini kalau nggak salah namanya holo ya. Terus holo 4x4. Akuariumnya yang ukuran 40 x 25 Terus pertama kali beli itu isi 20 akuarium. Jadi per saf itu isi 5 akuarium. Di sini ada 4 baris. 1 2 3 4. Ini udah gue balik ya. Jadi posisinya itu harusnya ini kan kaki-kakinya. Ini harusnya di bawah. Gue tukar karena kakinya itu udah pada keropos. Dulu kena banjir ya. Kakinya keropos semua. Untuk rak yang model ini yang sama persis itu gue ada 3. Sekarang tuh ada yang di rumah sana sama udah nggak kepake 1. Oh iya, jadi itu setelah gue punya rak bekas yang ini, gue itu coba-coba buat sendiri. Kalau ini kan beli second udah jadi kayak gini kan. Nah, yang kedua apa yang ketiga gitu lah, gue penambahan tank gitu kan. Ini sih apa namanya ya? Ada ide pengen coba bikin rak sendiri. Jadi sebentar gue ingat dulu raknya itu ditaruh mana ya, soalnya udah nggak kepake. Oh iya raknya di sini ternyata. Ini dia raknya. Ini make besi holo juga, tapi 4x2 kalau nggak salah ini. Sekarang udah nggak gue pakai. Itu malah gue bikin baru. Terus karena gue kesel banget gak cocok gitu buat dipakai, akhirnya gue nggak pakai lagi. Terus gue bikin baru lagi. Jadi dulu rak yang tadi itu difungsikan untuk susun atau nyimpen akuarium yang ini nih. Masih agak gelap ya, bentar sebelah mana yang agak terang, sini deh. Singkat cerita aja ya, jadinya gue order di salah satu pembuat akuarium di Pekalongan. Nah, karena gue orangnya nggak mau repot, gue sekalian nanya ke orangnya gitu loh, bisa nggak sekalian buatin rak akuariumnya gitu. Intinya dia nyanggupin. Terus kan gue pikir kan kalau udah biasa bikin akuarium gitu kan, kayak udah ada bayangan kalau kebutuhan bikin rak itu kayak gimana ya. Tapi ternyata kacau. Setelah gue udah deal bayar, terus proses pengerjaan, setelah dikirim ternyata itu gue pakai raknya itu ternyata terlalu sangat ngeselin banget bro. Jadi inilah di sini kurang terang ya, coba gue pindah ke sini lagi dah. Sama aja sih, cuman beda size akuarium. Nah jadi dulu itu kesalahannya itu setiap ini nih per saf ya, ini antara jarak ini sama ini itu lucu dia bikin itu. Jadi akuarium kan gue udah infokan kalau gue pakai akuarium kan sesuai sama yang dia buat gitu kan. Ukuran dulu tuh gue buatnya yang ukuran ini 40 x 25. Terus ternyata dia bikin ketinggiannya untuk per safnya itu berarti ketinggian dari sini sampai atas ini itu dibuat sekitar 30 cm doang mungkin. Coba ya gue ambil penggaris, kita ukur bareng-bareng. Gue juga lupa waktu dulu itu dia bikinnya ukuran berapa. Z adanya penggaris keramat. Angkanya sampai hilang semua. Terus ini udah gue tulisin spidol sampai spidolnya hilang lagi. Tapi ini masih gue pakai, buat backing.
Ya, oke, kita ukur ya bareng-bareng ya. Oke. Nggak tahu nih nanti ukurannya berapa senti, gue juga lupa. Nih dari sini ke sini 30. Nih ya sini ya. Coba kita lihat. Waduh, kagak ada angkanya. Mungkin itu kan ada batasnya 9 ya. Mungkin sekitar 5 cm ya. Oke. Jadi bisa disimpulin ketinggian dari persaf yang ini dibuat hanya 35 cm. Oke, sekarang kita bayangin ya dengan akuarium gue yang tingginya itu 25. Nih ya. Aduh, 25 mana ya? Nih. Masih agak ngeblur ya bro. Ini nih ya, gue kasih lihat nih. Ini kan batasnya segini. Ya itu pas 25. Angkanya sampai hilang ini. 25. Terus tadi kan ketinggiannya dibuat 35 ya. Jadi akuarium terus tambah segini doang. Oke, ini 35 ya. Jadi gini ya, nih ya, coba lu bayangin nih. Ini kan ketinggian akuarium 25. Nah terus dipotong lagi nih. Jadi tadi ada apa namanya ambalan gitu, ambalan. Nah kalau ini sekarang gue ambalannya makainya styrofoam ya. Jadi mungkin styrofoam ini sekitar 1 sentian, setengah senti lah, ini jadi setengah senti. Berarti kan 25 tambah setengah senti jadinya tuh 25,5. 25,5 berarti 35 tadi ketinggian akuarium dikurangin 25,5 berarti berapa tuh? Sekitar 9,5 cm ya. Nah 9,5 cm lu bayangin cuman segini nih. Jadi kesulitannya itu dulu kalau buat nyerok bro, jadi 9,5 cm itu segini doang. Ya lu bayangin nih kalau gue lagi nyerok nih segini doang. Jadi batas gue nyerok segini doang. Ntar gue ambilin serokan dulu bentar. Umpamanya gue pakai serokan ini ya. Nah ini 9 cm doang bro. Jadi gue nyerok harus kayak gini. Harus kayak gini kan. Tuh. Susah banget lah pokoknya, cuma 9 cm lu bayangin sisanya. Terus kalau buat ngelihat ikannya juga 9 cm nih. Lu bayangin ngelihatnya kayak gimana dah. Lu cuma punya space ngelihat cuma segini doang. Apa nggak susah tuh buat ngontrolnya. Itu jadi salah satu penyebab gue udah nggak pakai lagi tuh akuarium yang tadi. Akuarium apa namanya, rak. Itu pertama kali datang aku apa namanya raknya itu gue pakai langsung akuarium yang 25. Aduh, bener-bener nggak bisa dipakai lah itu. Jadinya aduh, menurut gue ini produk gagal. Terus akhirnya kita buat lagi sama yang lebih profesional lah intinya ya. Yang udah memang spesialisnya bikin rak. Langsung aja kita review ya. Ini dia salah satu bikinannya yang paling terbaru terakhir, yang terakhir gue pesan. Jadi ada 2 rak ini. Kalau nggak salah ingat ya, satu akuariumnya itu 900.000. Ini panjangnya berarti per akuarium ini kan 15 ya lebarnya. Itu gue punya sampai jejer ke sana itu 12. Berarti 12 kali 15. Gue stop dulu, soalnya gue ngitung pakai kalkulator. Oke, jadinya tadi 15 kali 12 itu 180. Nah, terus dari 180 itu masih ada sisa nih di sini nih. Nah, segini ya. Ini sekitar berapa? Ini 7 cm mungkin ya. 7 cm sama ini seginilah 4 cm ya, 5 cm. Jadi untuk raknya yang ini panjangnya 190 mungkin kalau nggak salah, matang 190.
panjang dari ujung sana sampai ujung sana. Batasnya yang tengah itu ya, tengah ini nih, 190 cm panjangnya. Oke, sekarang kita bahas ketinggiannya ya. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi kan udah panjang raknya, sekarang kita mau ukur ketinggiannya. Oke. Oh iya, by the way, gue jadinya beli lagi nih penggaris. Tadi kan anak gue butuh spidol. Nah, gue tadi cari-cari ketemunya di Astros fotokopi. Jadi akhirnya beli dah. Oh iya, tadi juga untuk penggarisnya di sana itu ada dua pilihan. Jadi yang ini ada harganya 12.000, terus satu lagi itu harga 5.000. Nah, untuk yang 5.000 tadi itu bahannya itu dia tipis ya. Jadi kayak gini lah nih, kayak gini nih, bahannya tipis banget. Dia dibengkok-bengkokin bisa gampang banget gitu kan. Terus kalau yang 12.000 ini dia keras. Gue jadi keinget kalau misalkan kita bandingin sama ikan gitu ya, kayak yang perbandingan ikan kualitas sama ikan yang biasa. Ikan kualitas itu lebih mahal, terus kalau ikan yang biasa ya lebih murah. Jadi nggak cuman barang-barang doang ya, ikan pun sama, ada harga, ada kualitas. Oke. Itu sih yang tadi gue pengen ngomongin doang. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, sebelumnya gue mau berterima kasih dulu kepada penggarisan legenda ini. Karena dia udah menjadi saksi bisu beberapa berapa ya, ribuan paket yang udah gue kirim. Dia sudah bantu gue. Saatnya dia istirahat. Kita istirahatkan dia sambil mengheningkan cipta. Kita simpan dulu ya. Semoga kamu tenang di alam sana. Oke, ini dia penggarisnya. Jadi nanti gue mau ngukur juga kan, takutnya salah atau miss. Coba kita cek dulu penggarisnya nih. Wes, dibuang. Wih, penggarisnya tebel pisan. Uy. Terus juga, wah, angkanya kelihatan jelas. Nggak kayak tadi, aduh. Oke, sekarang kita ukur ya ketinggiannya. Kita ukur yang di tengah sini deh biar kelihatan. Kita mulai dari sini ya. Oke, sampai sini 30. Sampai sini 30 nih, bentar. 30 sampai sini ya. Oke. Kurang lebihnya berapa tuh? 16 cm. Oke, berarti 30 tambah 16 ya. 16 tuh di dalamnya, tapi ya 16 itu di dalamnya. Maksudnya tuh kayak ini loh, sisaan besinya. Kalau misalnya ngitung sampai atas ini berarti 20. Berarti tadi 30 tambah 16 berarti 46 ya. 46, terus toleransi ininya setengah senti nih. Berarti 46. Gimana sih ngitungnya? 30 tambah 16. 46 tambah setengah senti, 46,5. 46,5 tuh ketinggiannya. Jadi gue buat ini dibikinin sama yang profesional, ini masih sisa 20 sentian ya. Yang 1 senti itu untuk ambalan-ambalan atau buat ganjelan akuarium. Kadang ada yang pakai kayu, ada yang pakai styrofoam gitu kan. Oke, jadi untuk ketinggiannya berarti 46,5. Ini per staff ya, 46,5, 46,5. Ini juga sama. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan selera juga ya. Jadi kalau misalkan ini kan ketinggian umum ya. Jadi nanti kalau jaraknya itu nggak terlalu ketinggian gitu.
20 cm itu udah cukup kalau menurut gua untuk serok-serok, terus untuk sortir ngelihat dari atas kayak gini gitu kan. Itu udah pas lah, udah sesuai ukurannya. Kalau misalkan dirasa ketinggian itu boleh dikurangin. Pokoknya yang perlu diperhatiin tadi ya, ambalan potongnya berapa senti, atau misalkan mau pakai ketebalan yang berapa. Kadang kan ambalan juga ada yang makainya mau pakai busa tebel atau apa gitu kan. Itu nanti dihitung. Terus akuariumnya berapa senti dihitung. Terus jarak dari ketinggian akuarium ke besinya itu berapa senti dihitung. Jadi itu sih yang perlu diperhatiin. Jangan sampai kayak kemarin gue bikin cuma 15 cm kan, seginian doang nih. Itu susah untuk ngelihat ikannya susah. Oke, berarti untuk ketinggian 46,5 ya. Nah, terus bahas yang terakhir. Yang terakhir itu kakinya ya. Ini kakinya, dulu nih banyak botol-botol cupang nih kemarin. Si Bagas video-video udah mulai agak gede nih cupangnya. Nanti deh gua kasih videonya deh. Si Bagas kemarin yang videoin. Nah, untuk kaki ketinggiannya mana tadi penggaris gua? Oh, ini mari. Asik. Iya, kita lihat ketinggiannya. Kalau nggak salah kemarin gue mintanya bikinnya 15, tapi ini ditinggiin lagi. Oh, ini berarti berapa tuh? 16 cm. 16 cm tuh. Ya, ketinggian kakinya berarti 16 cm. Oke, berarti keseluruhan untuk tingginya ini 46,5, 46,5, 46,5 ditambah 16 cm. Bentar, gue hitung dulu. Kalau gue ngitung manual bisa pusing gue. Kalau tadi gue hitung ketinggiannya itu sekitar 100. Aduh, berapa tadi gue lupa. Bentar, gue lihat dulu. Udah. Ketinggiannya 154,5. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan dari bahan yang bakalan dipakai. Kadang kan ada yang pakai ukuran besi 3 cm, ada yang 4 cm, ada yang 2 cm. Tapi sih lebih rekomendasi sih ini ya, yang 4 cm. Jadi itu ketebalannya udah cukup buat akuarium segini banyak. Panjangnya 190, tingginya 154,5, dan untuk lebarnya ya pokoknya nyesuaiin aja, nanti kalau misalkan akuarium kalian ukuran berapa tinggal disesuaikan. Ini lebarnya itu berarti berapa ya? 40 Oh, ini dibikin 40 sih, matang 40. Dia jadi di dalam udah ketemu ujung sama ujung akuarium. Tuh. Ukurannya 40 pas. Kadang ini yang kemarin ini dibikin 41 apa ya? Apa 40 juga gua lupa. Ya kalau dibikin pas gini kan bagus ya, sesuaian sama akuarium. Jadi akuarium ini kan panjangnya 40, terus kan dibikin lebarnya 40. Pokoknya nyesuaiin akuarium. Terus apa lagi ya? Oh, ini modelannya. Modelannya itu dia ini dibikin bongkar pasang nih. Jadi dikasih baut di setiap sikunya. Ini kemarin idenya Mas Beng. Jadi enak banget sih. Bawaannya kadang kan kalau misalkan tempatnya sempit, jadi bisa ngerakit gitu di tempatnya. Jadi nggak bawa langsung segede gini. Terus untuk kerangkanya dia ada besi manjang. Apa nih Bas? Ngomongnya apa ya? Kerangkanya kayak gini lah pokoknya. 1, 2, 3, 4. Nah itu 3 berarti ya, tambahannya 3. Tambahannya 2, tengah-tengah pokoknya. Jadi kayak posisi di sini tengah 1, sama di sini 1. Itu untuk kerangka tengah. Dan itu menurut gue penting juga ya, soalnya untuk mengurangi beban si besi ini pas
ketiban akuarium yang isi air gitu kan. Nah tuh kalian bisa lihat tuh, jadinya kayak kekuatannya bertambah lah. Oke, done deh, kelar semua. Jadi tadi panjangnya 190, lebarnya 40, ketinggian 154,5. Apalagi yang belum di-review? Kayaknya udah cukup ya. Soalnya tadi udah lengkap sampai kerangka-kerangkanya juga gimana. Terus ukurannya detailnya kayak gimana. Pokoknya pesan gue sih perhatiin itu tuh, ketinggian per shaftnya itu tuh. Supaya nanti gampang lu bisa ngontrol, bisa nyerok-nyerok kayak gitu. Itu kesalahan gua waktu dulu bikin itu asal-asalan. Jadinya aduh kacau. Terus apalagi yang perlu diperhatiin ya, ini sih, jadi jarak matangnya itu loh. Jadi kayak misalkan besinya itu makan berapa senti, terus toleransinya berapa senti. Misalkan ini ada tambahan yang perlu diperhitungkan juga kan, ambalan mau berapa senti pakainya. Terus ini juga susunan dari sini ke sini itu perlu diperhatiin juga supaya akuariumnya itu bisa pas lah, nggak sampai melebar gitu sampai ke dalam gitu, bisa ngepasin gitu kan. Ini pas, terus ini juga pas. Untuk orang-orang yang tipenya kayak gue yang terima beres doang itu kayak beruntung banget bisa nemu orang-orang yang profesional gitu ya. Jadi ukurannya itu dia udah paham, terus udah ngerti. Jadi jangan sembarangan bikin lah. Lu harus sharing-sharing bisa biar si pembuatnya itu tahu kebutuhan lo. Jadi nggak kayak asal-asalan kemarin gue terima jadi kayak gitu. Aduh kacau banget. Udah lah, kayak gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brip.